Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terkait asas-asas keluarga negaraan. Oke. Nah, jadi keluarga negaraan seorang itu tentunya punya alasan kan, punya dasar-dasar tertentunya. Kenapa si A dikatakan sebagai orang China? Kenapa si B dikatakan sebagai orang Indonesia? Tentunya punya alasan-alasan kan? Oke. Nah, di sini materi ini akan membahas tentang bagaimana seorang anak ya bisa mendapatkan kewarganegaraannya begitu. Nah, pertama ada yang namanya asas ius sanguinis atau berdasarkan asas keturunan. Ada juga yang namanya asas ius soli atau berkaitan dengan tempat di mana si anak itu dilahirkan. Kalau asas ius sanguinis ya atau berdasarkan keturunan misalkan begini. Si C ya nikah sama si D gitu. Si C dan si D ini adalah punya kebangsaan itu adalah kebangsaan China begitu. Lalu melahirkan si yang namanya si E misalkan. Maka si E ini dan C dan D ini negara Cina dan mereka itu menggunakan asas ius sanguinis. Oke, ius yang ini ya, ius sanguinis yang ini. Nah, maka nasib si E ini sudah jelas. Maka si E ini adalah keluarga negara China. Kenapa? Karena C dan D adalah warga negara Cina begitu. Itu namanya ius sanguinis. Meskipun si E ini dilahirkan misalkan di Italia. Nah, ya si E ini tetap warga negara Cina begitu. Karena apa? Karena punya keturunan dari orang tua yang berkebangsaan Bapak China begitu. Oke. Selanjutnya ada yang namanya asas ius soli. Kalau ius soli, nah, misalkan tadi si C dan si D ya, nikah. Oke, nikah. Mereka itu keluarga negaraan itu keluarga negaraan Indonesia. Oke, ya kan? Nah, kemudian anaknya itu si F misalkan lahir di Indonesia. Nah, Indonesia ini menganut asas ius soli. Maka si F ini status kewarganegaraannya adalah warga negara Indonesia. Begitu. Pak, gimana Pak kalau misalkan si C dan si D itu warga negara Malaysia? Oke. Pak, gimana kalau si C dan si D itu warga negara Malaysia? Apakah ketika si C dan si D ini kemudian melahirkan anak di Indonesia, apakah anaknya tetap berkewarganegaraan Indonesia? Kata negara Indonesia yang menganut asas ius soli, jawabannya iya. Si F ini adalah warga negara Indonesia atau status kewarganegaranya kewarganegaraan Indonesia. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, apakah Malaysia menganut asas ius soli juga atau justru Malaysia menggunakan asas ius sanguinis di sini? Ya, apakah ius sanguinis atau ius soli? Nah, begitu. Kalau Malaysia menggunakan asas ius soli, maka si F ini sudah jelas punya kewarganegaraan Indonesia dan sudah jelas kewarganegaraan yang mana, begitu. Gitu ya. Nah, lalu akan ada masalah. Masalahnya di mana, Pak? Masalahnya ketika si C dan si D ini tadi warga Malaysia. Nah, Malaysia ini misalkan ya, dia itu menganut asas ius sanguinis yang berdasarkan keturunan. Maka nasib si F ini pertanyaan itu, apakah dia kewarganegaranya Malaysia ataukah dia kewarganegaranya adalah Indonesia? Oke. Nah, apakah dia kewarganegaraan Malaysia ataukah dia kewarganegaraan Indonesia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Gitu ya, teman-teman. Nah, karena itu ada istilahnya. Istilahnya itu adalah kalau seorang tidak punya kewarganegaraan itu namanya apatrid ya. Apatrid atau orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, tidak memiliki kewarganegaraan. Lalu kalau tadi si contoh yang tadi ya, contoh yang ini, si F ini dia justru adalah orang yang bipatrid atau dua kewarganegaraan ya, dua kewarganegaraan. Kenapa? Karena tadi di sini ya, si F ini orang tuanya orang Malaysia, yang mana Malaysia itu menganut asas ius sanguinis misalkan. Lalu lahir di Indonesia yang menganut asas ius soli. Begitu otomatis kan kata negara Malaysia,
si F itu adalah warga negara saya dong, gitu. Kenapa? Orang tuanya toh warga negara saya. Dia keturunan-keturunan saya. Kata negara Indonesia, nggak bisa. F itu adalah warga saya. Kenapa? Buktinya dia lahir di Indonesia. Nah, jadi F ini jadi rebutan, apakah milik Malaysia atau milik Indonesia, begitu. Ya. Nah, oleh karena itu si F itu ya, status si F itu disebut sebagai bipatride. Nah, lalu kalau yang apatrid seperti apa, Pak? Kalau yang apatrid, nah, kalau yang apatrid itu, kalau yang apatrid seperti apa? Nah, kita akan jelaskan sini, ya. Kalau yang bipatrid tadi seperti itu ya. Nah kalau yang apatrid, misalkan begini, teman-teman. Kalau yang apatrid itu, misalkan si A, ya, dan si B itu adalah warga negara Cina. Oke. Atau mohon maaf, jangan Cina ya. Atau warga negara yang menganut asas ius soli. Kita ambil Indonesia. Oke. Menganut asas ius soli. Nah, si A dan si B ini tadi warga negara Indonesia yang menganut asas ius soli. Kemudian si A dan si B ini mereka itu lagi jalan-jalan ceritanya, lagi jalan-jalan ngabisin uang lah, orang kaya sultan ceritanya, sultan. Nah, mereka itu ya jalan-jalan kemana? Ke negara yang menganut asas ius sanguinis. Misalkan contoh negara yang menganut asas ius sanguinis itu adalah China. Ya, misalkan kita ambilnya China, gitu. Nah, jalan-jalan ke negara, negara Cina ya, ius sanguinis. Oke ya. Nah, lalu ketika mereka liburan di Cina, mereka itu melahirkan anak namanya jangan si B ya, karena orang tuanya juga B ya. Lalu melahirkan anaknya itu namanya misalkan si Z misalkan. Nah, lantas si Z ini statusnya itu status keluarga negaranya itu apakah Cina, apakah Indonesia? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Si Z ini ya, gitu. Apakah warga negara Cina ataukah warga negara Indonesia? Nah, karena kasusnya itu seperti ini, maka si Z ini adalah orang yang orang yang apatrid, orang yang tidak punya kewarganegaraan. Kenapa? Karena tadi si A dan si B itu adalah warga negara yang menganut asas ius soli. Ya, di mana si A si B apabila punya anak, maka anaknya itu harus lahir di Indonesia karena menganut asas ius soli. Begitu. Kalau lahirnya bukan di Indonesia, maka anaknya itu tidak diakui sebagai warga negara Indonesia. Begitu, ya, kalau ius soli gitu. Nah, faktanya ternyata anaknya itu si Z ini lahirnya di Cina gitu. Yang mana China ini menganut asas ius sanguinis. Oke. Menganut asas ius sanguinis Cina ini. Kata negara Cina, kamu bukan keturunan saya, orang tua kamu juga bukan warga negara saya, kata Cina. Maka kamu bukan warga negara saya, gitu. Si Z ini, ya. Lah kasihan dong, iya, karena dia sudah pasti apatrid. Dia tidak punya kewarganegaraan. Oke. Nah, supaya si Z maupun si F ini punya kewarganegaraan ya, si Z dan si F ini punya kewarganegaraan. Kalau si F kan tinggal pilih ya, apakah dia pilih ke Malaysia atau ke Indonesia. Kalau si Z dia justru pusing begitu bagaimana. Nah, maka caranya adalah dengan cara ini. Kalau di Indonesia sendiri ya, cara mendapatkannya itu dengan dua cara. Ada dengan naturalisasi biasa, ada dengan cara naturalisasi istimewa. Nah, kalau naturalisasi biasa, maka warga negara ya atau orang ya siapapun itu bisa menjadi WNI ya asalkan dia telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia begitu. Itu
naturalisasi biasa. Jadi persyaratan yang diajukan oleh negara ya harus dipenuhi oleh warga negara tersebut atau orang tersebut ya, atau kita sebut jangan si WN ya. Kita sebut sebagai si C. Ya, si C ini harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan gitu. Contohnya adalah Syekh Ali Jaber. Syekh Ali. Syekh Ali itu almarhum rahimahullah ya. Syekh Ali itu adalah contoh warga negara Indonesia yang sebelumnya beliau itu adalah warga negara Arab Saudi. Beliau datang ke Indonesia, menetap di Indonesia, dan selama itu beliau memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia. Misalkan, 1. Tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau lebih dari 10 tahun berturut-turut. Kedua, Syekh Ali Jaber sudah mahir berbahasa Indonesia. Ketiga, Syekh Ali Jaber sudah punya pekerjaan. Keempat, Syekh Ali Jaber tidak pernah berurusan dengan hukum, baik di Arab Saudi maupun dengan Indonesia. Nah, dan lain sebagainya macam ya, persyaratan tentang kewarganegaraan. Nah, karena itu, karena Syekh Ali memenuhi persyaratan, maka Syekh Ali kemudian mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia. Nah, datanglah ke dinas kalau di Indonesia di Dukcapil atau ke Kementerian Dalam Negeri ya. Itu memohon untuk menjadi warga negara Indonesia. Maka apabila dikabulkan Syekh Ali Jaber ini, maka Syekh Ali Jaber resmi jadi WNI begitu. Nah, contoh yang berbeda dengan Gonzales. Oke, contoh yang berbeda dengan Gonzales. Kalau Syekh Ali tadi naturalisasi biasa, kalau Gonzales itu naturalisasinya istimewa. Kenapa? Karena Gonzales ini dia itu pertama, dia itu atlet bola yang berprestasi pada zamannya ya. Berprestasi. Meskipun sekarang juga masih berprestasi ya, gitu. Nah, kemudian Gonzales punya banyak prestasi ya tadi betul. Kemudian syaratnya juga terpenuhi. Lalu kalau ini Gonzales ya bukan meminta, tapi Gonzales ditawari oleh negara. Gonzales mau nggak kamu jadi warga negara Indonesia? Jawaban Gonzales mau. Nah, proses seperti itu ya, yang singkat dan padat itu disebut sebagai naturalisasi istimewa. Istilahnya itu adalah stem cell pasif. Kalau Syekh Ali tadi stem cell aktif. Aktif di sini adalah karena Syekh Ali tadi yang berusaha. Kalau pasif berarti Gonzales itu hanya ditawari gitu. Nah, karena tadi ini punya jasa atau prestasi begitu, ya. Nah, Gonzales kemudian punya dua opsi, itu hak memilih suatu kewarganegaraan. Apakah mau jadi negara Indonesia atau mau menjadi bangsa Uruguay, negara asalnya. Itu. Nah, kalau Gonzales menolak, maka itu namanya hak repudiasi begitu, hak menolak kewarganegaraan. Oke, teman-teman. Nah, itu materi terkait dengan bab 2. Nah, lalu di sini ada tentang kemerdekaan beragama ya, beragama dan berkepercayaan. Nah, ini silakan kalian pelajari ya di buku. Oke. Di buku, kemudian juga tentang sistem pertahanan dan keamanan juga kalian pelajari juga di buku ya. Nah, karena apa? Karena minggu depan kita ulangan. Oke. Itu aja yang dapat topik disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Oke, jangan lupa mau didukung channel Pak Fikri ini karena ini channel baru ya, didukung. Mudah-mudahan tetap konsisten untuk berkarya, mudah-mudahan juga tetap konsisten untuk ngasih materi-materi seperti ini. Bagi yang lain juga yang di luar instansi saya, bisa mungkin komentar atau apapun itu kalau ada kesalahan-kesalahan materi maupun cara penyampaian yang kurang tepat. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.